Sampai akhirnya Bu Nunu ngiyain tuh dan menerimalah semua usaha suaminya. Semenjak saat itu hidup mereka tuh bener-bener tentram banget. Mereka tuh langsung beli rumah yang gede banget, mereka langsung punya usaha sendiri. Pokoknya hidup mereka tuh berubah 180 derajat lah. Bertahun-tahun mereka hidup bahagia sampai tiba di tahun 2009. Pak Adi udah lupa banget tuh soal tumbal yang harus dia kasih pas dia udah sukses banget. Dan dia gak nyangka kalau ternyata tumbal yang harus dia kasih itu adalah orang terdekatnya. Oh, di awal dia nggak dikasih tahu Siapa tumbalnya gitu? Enggak, pokoknya dia bilang, si dukun ini bilang kayak lu harus ngasih tumbal. Nah, tapi ternyata pas Pak Adi udah sukses banget, dia nggak ngasih tumbal ya kan, dia lupa gitu kan. Nah, akhirnya tiba nih di 2009, mau nggak mau dia harus ngasih tumbal itu. Ada di satu malam, tiba-tiba kamar Septi, kamar anaknya, ini tuh bener-bener gaduh banget, ada kayak suara-suara berisik gitu. Nah, Pak Adi sama Bu Nunu tadi kan tidur kan, langsung kebangun tuh denger suara itu. Pak Adi langsung ngecek lah ke kamar Septi buat ngeliat kayak di sana ada apa, anaknya kenapa. Pas Pak Adi buka pintu kamar anaknya, dia ngeliat ternyata Septi tuh lagi tiduran kaku di kasurnya nih sambil pakai kain kafan. Anjir. Dan di sebelah Septi tuh banyak banget pocong yang lagi berdiri ngadep Septi. Gila. Yang lagi tiduran itu tuh Ngelilingin dia gitu. Iya. Wah, disitu Pak Adi langsung kaget banget. Dia langsung teriak-teriak lah manggilin Bu Nunu buat suruh datang nyamperin dia. Bu Nunu langsung lari ke kamar Septi dan dia juga ngeliat lah kalau Septi tuh udah kayak mayat di kasurnya. Pak Adi dan Bu Nunu tuh bener-bener ketakutan. Mereka tuh nggak berani ngedeketin Septi karena mereka ngeliat jelas banget kalau banyak pocong lilingin anaknya gitu. Sampai akhirnya tiba-tiba pintu kamar Septi tuh ketutup dan kekunci sendiri. Terus lampu kamar Septi mati tiba-tiba. Nah, Pak Adi sama Bu Nunu nggak bisa masuk karena kan kesannya kayak dikunci dari dalam kan. Kejadian itu tuh berlangsung selama setengah jaman. Segala usaha Pak Adi sama Bu Nunu tuh lakuin biar mereka tuh bisa ngebuka kamar anaknya. Sampai akhirnya setelah setengah jam, akhirnya kamar Septi kebuka. Tapi ternyata udah telat, Nah, mereka ngelihat anaknya udah meninggal dengan kain kafan yang Septi pakai. Dan ternyata tumbal yang harus dikasih karena perjanjian yang Pak Adi lakuin itu adalah anaknya sendiri, si Septi. Anjir. Gila. Terus Muy, abis si Septi dijadiin tumbal sama bapaknya sendiri, kehidupan keluarga mereka gimana seterusnya? Sebenarnya masih aman-aman aja, finansialnya masih stable aja. Cuman ya anaknya udah meninggal. Dan yang sepengetahuan gue ya, yang gue denger, yang gue dapet cerita ini, Bu Nunu sama Pak Adi tuh sampai sekarang gak punya anak. Gue gak tahu entah itu trauma, entah emang dia takut punya anak lagi, atau emang udah gak bisa punya anak karena dia udah bersekutu sama makhluk halus kan. Itu setahu lu kalau misalkan mereka emang pakai pesugihan itu, Iya. tiap berapa tahun sekali mereka harus ngasih tumbal atau gimana? Nah, gue nggak tahu karena pas yang gue dapet itu intinya dia itu harus ngasih satu tumbal. Pak Adi harus ngasih satu tumbal. Nah, menurut gue ya, bisa jadi after Pak Adi ngasih tumbal, mungkin harusnya udah aman-aman aja. Nah, ternyata kan telat kan, Pak Adi nggak ngasih tumbal dan ternyata yang harus ditumbalin anaknya sendiri. Iya, itu maksud gue. Tapi kan beberapa tahun setelah itu lagi, kayak dalam tanda kutip harus di-maintain kan. Harusnya ya. Tapi gue nggak dapet tuh detail ceritanya abis kejadian anak yang meninggal tuh kayak gimana.